warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsie Desyanti. Saya dari UPTD SDN 1 Pulau Sari. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk melakukan interview dengan salah satu public figure ya untuk dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Beliau adalah Bapak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi Bu Elsa. Saya mengucapkan terima kasih Pak karena Bapak memberikan ruang dan waktu untuk melakukan interview hari ini Pak ya. Kalau boleh saya tahu Bapak di sini berapa lama Pak? Sudah lama banget sih, mulai dari guru bantu, kemudian PNS, lanjut sampai kepala sekolah ya mungkin sekitar 19 atau hampir 20 tahun 20 sudah. tahun, Masya Allah. Kalau boleh tahu ada berapa banyak Pak guru di sini? Guru di sini untuk jumlah pengajar itu ada 11 sama guru olahraga, guru bahasa Inggris dan juga guru agama. Oh lengkap Pak ya. Oke baik Pak, sebelumnya saya ingin mohon izin memberi beberapa pertanyaan terkait kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah di UPTD SDN 2 Martadah Pak ya. Siap Pak. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan yaitu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus Pak yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya. Jadi pertama kita lihat dulu permasalahan yang ada. Kemudian sebelum menentukan keputusan, kita juga tentu menerima masukan-masukan terutama dari warga sekolah, dewan guru, komite dan lain sebagainya. Tetapi keputusan yang akan kita ambil tentunya harus merujuk kepada peraturan yang ada. Artinya jangan sampai bertentangan. Jadi memecahkan satu masalah, jangan sampai menimbulkan masalah baru. Selanjutnya Pak ya, pertanyaan kedua. Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke, enggak. Makasih Bu. Jadi setiap keputusan yang kita ambil tentunya kan akan berdampak pada berbagai pihak, berbagai kepentingan kan. Nah, di situ kita harus coba melihat keputusan apa yang kita ambil itu harusnya ditimbang mana yang memberikan resiko lebih kecil, mana yang memberikan resiko lebih besar, maka tentunya akan kita ambil keputusan yang berdampak resikonya lebih kecil. Karena kita sadari setiap keputusan, setiap kebijakan yang akan kita ambil tentunya tidak semua pihak bisa menerima. Jadi keputusan atau kebijakan yang kita ambil itu setidak-tidaknya lebih banyak kebaikannya ketimbang mudaratnya begitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, saya masih mau menggali lebih lanjut nih dari Bapak. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita ketika ingin mengambil satu keputusan, kita turun dulu langsung ke lapangan, melihat permasalahan yang ada, kalau bisa mewawancara, menggali, melihat, baru kita bisa menentukan keputusan, supaya keputusan yang kita ambil sesuai dengan permasalahan yang ada. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, makasih. Jadi ketika kita menghadapi kasus itu tentunya perlu secepatnya penanganan, perlu secepatnya pengambilan keputusan. Nah, jadi biasanya saya itu kalau ada persoalan itu cepat untuk memutuskannya. Langsung spontanitas ya istilahnya. Tetapi dalam hal ini tidak serta-merta keputusan itu saya ambil sendiri. Tapi kan kita harus berkomunikasi dengan guru-guru, dengan warga sekolah, dengan orang-orang yang punya keterkaitan dan kepentingan dengan keputusan yang akan kita ambil. Jadi tidak harus menunggu, karena satu permasalahan, satu dilema yang dihadapi oleh sekolah tentu perlu keputusan yang cepat supaya permasalahan cepat diatasi.
Tidak berlarut-larut. Tidak Pak, ya. berlarut-larut. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Oh iya. Jadi seperti yang di awal saya katakan, setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan tentunya tidak bisa memuaskan, tidak bisa 100% diterima oleh semua pihak. Nah, ini yang jadi tantangan kita kan. Jadi ketika kita mengambil satu keputusan, ada sebagian warga kita yang kurang bisa menerima, situlah tantangan kita untuk bisa meyakinkan mereka bahwa keputusan inilah yang terbaik untuk kita semua. Baik itu dari segi resikonya, dari segi kebaikannya. Nah, disitulah kita harus bisa untuk meyakinkan mereka bahwa inilah yang terbaik untuk kita. Tuh. Next Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah penjadwalan tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Anda menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Jadi ketika ingin menyelesaikan satu kasus yang saya hadapi, saya biasanya tidak pakai istilah jadwal ya, karena seperti yang saya katakan, satu kasus, satu permasalahan itu kan tentu perlu kecepatan, perlu penyelesaian yang cepat, begitu kan? Artinya spontanitas. Tetapi walaupun itu spontanitas cepat, tentu kita juga harus memikirkan. Sebelum mengambil keputusan, kita pikirkan dulu risikonya yang terkecil, itu yang akan kita ambil. Karena tidak ada satu keputusan yang tidak ada risiko, gitu kan? Nah, tapi coba kita ambil risiko yang terkecil. Jadi ambil yang keputusan yang manfaatnya lebih banyak, risikonya lebih kecil, itu. Adakah Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini Pak? Oke. Jadi begini, kita dalam kehidupan ini tentu ada panutan ya, ada tokoh yang bisa kita jadikan sebagai suatu contoh, sehingga ketika kita menghadapi satu masalah, memerlukan satu keputusan, maka beliaulah yang mungkin dapat kita jadikan sebagai panutan. Kita sebagai orang yang beragama, tentunya panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu beliau itu kan seorang pemimpin, seorang nabi yang selalu dicoba, diuji dengan berbagai tantangan, dengan berbagai ujian dan lain sebagainya. Tetapi dengan kesabaran, dengan keimanan dan keteladanan Nabi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Dan itulah yang menjadi contoh atau teladan saya ketika sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin yang tentunya akan selalu menghadapi berbagai ujian dan cobaan, maka kita bercermin kepada kehidupan Rasulullah. Mudah-mudahan dengan begitu segala persoalan yang akan kita hadapi tidak hanya di dunia pendidikan, tetapi ketika kita di kehidupan nyata pun, maka Rasulullah tentunya sebagai teladan kita untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Pertanyaan terakhir nih Pak. Siap, Ibu. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, Bapak paparkan dan juga sharing-sharing nih Pak dengan rekan-rekan CGP Angkatan 10 dan Bapak Ibu guru di Kabupaten Tanah Laut khususnya, pembelajaran apa Pak yang bisa kita petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Seperti yang sering kita dengar ya, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, itu kan. Jadi walaupun kita membaca berbagai teori, berbagai pendapat dari para ahli yang memberikan masukan kita sebagai pemimpin, misalnya ketika menghadapi berbagai masalah, begini caranya, begini mengatasinya. Tetapi menurut saya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi ketika kita menghadapi masalah,
maka belajarlah dari pengalaman yang lalu. Mudah-mudahan dari pengalaman yang lalu itu tidak akan terulang lagi kejadian yang akan datang. Jadi walaupun istilahnya bukan berarti kita tidak menghargai pendapat para ahli, ya, tidak menerima teori dan lain sebagainya, tetapi teori kita gabungkan dengan pengalaman yang ada, sehingga seperti yang saya katakan tadi, bahwa jangan sampai pengalaman yang lalu terulang lagi akibat kita tidak belajar dari pengalaman yang ada, mungkin itu. Oke. Terima kasih banyak Pak Sama-sama, Dani. Demikianlah Ibu. tadi Bapak Ibu, rekan-rekan CGP Angkatan 10 dan Bapak Ibu guru di Kabupaten Tanah Laut. Semoga kita bisa memetik hasil sharing session kita dengan Bapak Daniel, Bapak Kepala Sekolah di UPTD SDN 2 Marpada, Kecamatan Tambang Ulang. Dan saya khususnya secara pribadi merupakan suatu kehormatan yang luar biasa Pak bisa bertemu dengan Bapak hari ini, karena kebetulan beliau juga salah satu tokoh inspirasi bagi saya. Saya hanya mendengar nama beliau saja, dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan beliau dari nama. Dan beliau juga salah satu tokoh penting juga untuk dunia pendidikan, membangun dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut khususnya, dan selalu semangat untuk dunia pendidikan di Kabupaten Tanah Laut. Dan saya sebagai akhir dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah dan kurangnya hanya milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.